Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Priyana, NIM S1 S1818030. Jadi, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem basis data, yaitu tentang Entity Relationship Model. Sebelum kita dapat membangun sebuah database, tentunya pertama kali yang akan kita lakukan adalah merancang struktur basis data tersebut. Jika basis data yang kita buat tidak dirancang secara benar, maka data yang kita miliki akan kacau, sehingga kita pun akan kesulitan dalam mengelolanya. Nah, salah satu metode untuk merancang suatu basis data yang banyak digunakan adalah dengan Entity Relationship Model. Apa itu Entity Relationship Model? Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke slide berikutnya. Entity Relationship Model adalah sebuah pendekatan dalam merancang sebuah basis data, dimulai dengan mengidentifikasi data yang penting dan digambarkan dalam suatu model. Entity Relationship Model diperkenalkan pada tahun 1976 oleh P.P. Chen. Walaupun sudah agak kuno, tetapi model ER ini termasuk sangat efektif dalam memvisualisasikan apa yang ada dalam pikiran si pemakai basis data. Model ER ini sifatnya masih konseptual, sehingga belum bisa diimplementasikan secara langsung ke dalam basis data yang sebenarnya. Fungsi dari model ER sendiri yaitu untuk menjembatani objek-objek nyata dengan basis data. Nah, apabila kumpulan entitas dalam model ER kita hubung-hubungkan lengkap dengan atribut dan relationship-nya, maka kita akan mendapatkan Entity Relationship Diagram atau ERD. Jadi, Entity Relationship Diagram itu adalah diagram yang menggambarkan hubungan relationship antar entitas. Selanjutnya ada notasi yang digunakan dalam ERD. Di sini ada beberapa notasi. Yang pertama itu ada entitas. Di sini disimbolkan dengan seperti ini, persegi panjang. Selanjutnya ada relationship. Simbolnya seperti jajar genjang. Kemudian ada atribut. Sini berbentuk oval. Selanjutnya ada kunci yang ditandai dengan ini, garis bawah dalam atribut. Dan terakhir ada rasio kardinalitas. Untuk penjelasannya, kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, entitas. Entitas adalah sekumpulan objek dengan properti yang sama, yang diidentifikasi di dalam organisasi atau perusahaan dikarenakan keberadaannya yang bebas atau independen. Terdapat dua tipe entitas, yang pertama ada entitas lemah atau weak entity, dan kedua ada entitas kuat atau strong entity. Entitas lemah merupakan entitas yang keberadaannya itu bergantung pada keberadaan entitas lain. Seperti pada slide sini, dapat kita lihat ada dua entitas, yang pertama ada tanggungan dan pegawai. Nah, tanggungan ini adalah entitas lemah karena ia bergantung pada entitas pegawai. Selanjutnya, entitas kuat. Entitas kuat itu merupakan entitas yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan entitas lain. Nah, contohnya di sini adalah entitas pegawai. Selanjutnya yaitu ada relationship. Relationship adalah sebuah set asosiasi yang memiliki hubungan antar entitas. Ada 3 model relationship, yakni yang pertama itu ada relationship berderajat 1 atau unary. Adalah satu buah relationship yang menghubungkan satu buah entity. Jadi seperti pada slide, dapat kita lihat bahwa manusia menikah dengan manusia, sehingga relationship menikah sini hanya menghubungkan entity manusia. Yang kedua, relationship berderajat 2 atau binary adalah satu buah relationship yang menghubungkan dua buah entity. Seperti pada gambar, dapat kita lihat pegawai memiliki kendaraan. Jadi, sebuah relationship menghubungkan entity pegawai dan entity kendaraan. Yang ketiga, relationship berderajat 3 atau ternary. Seperti pada contoh, dapat kita lihat bahwa pegawai pada kota mempunyai suatu proyek. Jadi, entity bekerja menghubungkan entity pegawai, proyek, dan kota. Selanjutnya, itu adalah atribut.
Atribut adalah sebuah kolom yang memiliki nama pada sebuah relasi. Berikut adalah tipe-tipe dari atribut. Yang pertama itu ada atribut key. Atribut key adalah atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik. Jadi contohnya itu misal seperti nick, NIM, dan nomor peserta. Yang kedua ada atribut sederhana. Atribut sederhana adalah atribut yang bernilai tunggal, misalnya nama, harga, atau status. Jadi maksudnya di sini setiap orang itu hanya memiliki satu nama gitu. Selanjutnya atribut value. Multi value adalah atribut yang memiliki sekelompok nilai yang banyak. Contohnya itu gelar dan hobi. Jadi atribut multi value ini maksudnya bahwa setiap orang itu bisa memiliki lebih dari satu gelar atau lebih dari satu hobi. Selanjutnya itu ada atribut komposit, yaitu atribut yang masih dapat diuraikan lagi, misalnya alamat, korban, dan waktu. Dan terakhir itu ada atribut turunan atau derivatif, yaitu atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain, misalnya umur dari tanggal lahir. Okay. Selanjutnya itu adalah key. Key adalah sebuah field yang digunakan untuk mengidentifikasikan satu atau lebih atribut secara unik untuk mengidentifikasi setiap record. Terdapat 5 jenis key yang biasa digunakan. Yang pertama itu adalah candidate key. Candidate key atau kunci calon adalah salah satu rangkaian yang mempunyai nilai unik untuk membedakan atau mengidentifikasi nilai-nilai kombinasi yang unik di antara semua kejadian yang spesifik dari entitas. Contohnya dapat kita lihat seperti pada slide. Di sini terdapat entitas pegawai yang berisi atribut nomor induk, KTP, nomor KTP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan kota. Jadi di sini candidate key itu memilih nilai yang unik, atribut yang memiliki nilai yang unik, sehingga kita memilih nomor induk dan nomor KTP. Selanjutnya primary key. Primary key adalah atribut candidate key yang telah dipilih untuk mengidentifikasi setiap record secara unik. Tadi kan kita sudah memilih candidate key-nya itu adalah nomor induk dan nomor KTP. Jadi misal di sini primary key-nya saya memilih nomor KTP. Itu adalah contoh dari primary key. Selanjutnya itu ada alternate key. Alternate key adalah candidate key yang tidak terpilih. Karena tadi sudah dipilih nomor KTP sebagai primary key, maka untuk alternate key-nya itu adalah nomor induk, karena nomor induk adalah candidate key yang tidak terpilih. Selanjutnya itu ada namanya composite key. Composite key itu adalah kunci yang terdiri dari dua atau lebih atribut yang secara unik mengidentifikasi suatu kejadian entitas. Selanjutnya, foreign key. Nah, foreign key itu jika sebuah primary key terhubung ke tabel atau entity lain, maka keberadaan primary key pada entity tersebut disebut sebagai foreign key. Jadi, foreign key ini adalah primary key dari dari sebuah entity dan menjadi kunci tamu dari entity lain. Gitu. Selanjutnya, yang terakhir adalah secondary key. Secondary key adalah sebuah atribut atau kombinasi yang digunakan hanya untuk tujuan pengambilan data. Selanjutnya ada namanya rasio kardinalitas. Rasio kardinalitas adalah sejumlah kemungkinan entitas A yang berpartisipasi dengan entitas B dalam satu relationship. Ada 3 jenis kardinalitas rasio, yakni pertama one to one. Jadi maksud dari one to one di sini yaitu setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya. Jadi sini dapat kita lihat bahwa setiap anggota entitas A itu hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Seperti ini. Nah, contohnya di sini, satu manajer itu mengelola satu departemen. Selanjutnya, one to many.
Maksudnya itu setiap anggota A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Jadi di sini anggota A ini dia boleh berhubungan dengan lebih dari anggota entitas B. Seperti ini. Namun tidak sebaliknya. Contohnya yaitu dapat kita lihat di sini banyak karyawan yang bekerja untuk satu departemen. Ya. Dan terakhir itu adalah many to many. Jadi maksudnya di sini itu setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya. Jadi di sini baik A atau B itu dapat saling berhubungan dengan banyak entitas. Seperti ini. Contohnya yaitu banyak karyawan yang bekerja dengan banyak proyek. Ini adalah contoh soal dari ERD. Jadi soalnya itu pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu, mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Pertanyaan itu adalah tentukan entitas, atribut, dan relasi dari deskripsi di atas dengan menggambar ERD-nya. Jadi, dari soal ini, di sini untuk entitasnya yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah entitas mahasiswa. Sini karena mahasiswa yang akan mendaftar di perpustakaan fakultas. Selanjutnya itu adalah entitas kartu anggota perpustakaan atau KAP. Dan yang ketiga itu adalah entitas buku. Selanjutnya itu adalah atribut. Nah, atributnya di sini adalah untuk mahasiswa itu ada nama, terus nomor mahasiswa, alamat mahasiswa. Selanjutnya, di sini ada juga nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Untuk relasinya yaitu ada 2. Yang pertama adalah relasi daftar, yaitu pada saat mahasiswa mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Selanjutnya, relasi pinjam, yaitu pada saat mahasiswa akan meminjam buku di perpustakaan. Nah, ini adalah gambaran ERD dari peminjaman daftar pendaftaran mahasiswa dan peminjaman buku. Jadi mahasiswa ada nama, alamat, nomor. Di sini ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Selanjutnya relasinya daftar dan pinjam ada 3 entitas yaitu KAP, mahasiswa, dan buku. Selanjutnya saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara kita membuat relasi antar entitas. Aplikasi atau tools yang saya gunakan itu adalah Data Modeler. Jadi buat teman-teman yang belum mendownloadnya, silakan download saja di www.oracle.com. Langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini saya akan membuat 2 entitas. Entitas yang pertama itu adalah entitas student dan yang kedua itu adalah entitas instruktur. Di sini ada namanya new entity, kita klik karena kita akan membuat entitas student. Selanjutnya klik atribut untuk menambahkan atribut. Jangan lupa klik tanda tambah di sini. Pertama itu adalah mahasiswa ID. Tipe datanya adalah karakter, char 5. Sini juga char. Selanjutnya apply. Kita tambahkan lagi name. Tipe datanya adalah varchar. Panjang datanya adalah 50. Sini juga char. Apply lagi. Kemudian dep name atau jurusannya. Varchar juga 25 lah. Oke. Selanjutnya kita apply. Jangan lupa untuk
untuk primary key-nya. Jadi di sini kita klik tanda plus, terus klik 2 kali di sini. Selanjutnya attribute and relation, kita jadikan mahasiswa ID-nya itu sebagai primary key. Kita oke. Oke, generalnya. Sini jangan lupa, sini student PK primary key. Sini kita ubah jadi menjadi primary key. Kita klik OK, terus OK lagi. Oke, sehingga di sini sudah muncul entitas student, di mana primary key-nya itu ditandai dengan ini, tanda ini, pagar. Selanjutnya kita membuat lagi entitas instruktur. Kita klik lagi, langsung saja di sini kita drag. Instruktur. Atribut-atributnya yaitu ada instruktur ID, terus tipe datanya juga char, terus di sini 5, sini char, terus apply, tambahkan lagi name, tipe datanya itu adalah varchar 50, sini juga char, kita apply lagi, kemudian dep name di sini tipe datanya juga varchar, panjang datanya 25, char, terus kita apply. Yang terakhir itu ada salary atau gaji. Dia tipe datanya adalah numerik. Oke, di sini 8, di sini 2. Oke. Sorry, di sini 2. Oke. Selanjutnya kita apply. Nah, kemudian jangan lupa lagi untuk primary key-nya, attribute and relation, kita jadikan instruktur ID sebagai primary key-nya. Kemudian kita buka general. Di sini instruktur primary key, kita ubah di sini menjadi primary key. Selanjutnya oke. Nah, maka sudah ada 2 entitas. Oke. Jadi dari entitas ini dapat kita pahami bahwa banyak mahasiswa itu diinstruktur oleh satu dosen. Seperti itu. Jadi di sini untuk relasinya itu dia many to one gitu, many to one. Sini. Oke. Relasinya. Oke. Jadi satu dosen itu dia menginstruktur banyak mahasiswa. Kemudian untuk melihat relasionalnya di sini kita tinggal klik. Selanjutnya kita engineer. Oke, maka akan muncul ini. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian untuk melihat query-nya, di sini kita klik view, kemudian kita pilih DDL file editor. Kita generate, kemudian klik OK. Oke. Maka akan muncul di sini query-query yang sudah kita buat tadi. Di sini langsung saja kita copy, masukkan di CMD. Oke. Supaya lebih mudah. Oke. Oke, itulah tadi bagaimana cara kita menggunakan data modeler untuk membuat relasi antar entitas. Ya, demikianlah penjelasan mengenai entity relationship model. Dan selanjutnya juga tadi kita sudah mempraktikkan bagaimana cara kita membuatnya di data modeler. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.